Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uci Maharani dengan NIM 240104014. Di sini saya ingin membahas tentang aliran klasik. Yang pertama, jelaskan inti pemikiran dari aliran klasik. Aliran klasik yang berkembang pada abad ke-18, yaitu manusia memiliki kehendak bebas atau disebut dengan free will. Setiap orang dianggap mampu memilih antara perbuatan jahat atau tidak. Kejahatan dilakukan secara sadar atau rasional. Kejahatan terjadi karena mempertimbangkan untung dan rugi, karena pelaku kejahatan akan mempertimbangkan manfaat yang dia peroleh dibanding resiko yang dia terima. Dan hukum yang pasti dijatuhkan lebih efektif, mencegah kejahatan dibanding hukuman yang sangat berat, tetapi jarang diterapkan. Aliran klasik dalam kriminologi memandang kejahatan sebagai hasil pilihan rasional manusia. Manusia bebas berkehendak atau menentukan perbuatan yang dilarang itu murni karena dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Baik, pertanyaan kedua itu analisis, apakah konsep manusia rasional masih relevan? Itu jawabannya, konsep manusia rasional masih dalam aliran klasik itu masih relevan karena banyak kejahatan seperti korupsi, penipuan, kejahatan siber, pelaku ini sering mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh, resiko yang ditangkap, dan berat hukumannya. Sesuai gagasan Caesar Beccaria, yaitu bahwa manusia bertindak berdasarkan pertimbangan untung dan rugi. Banyak sistem hak hukum masih menganggap seseorang bertanggung jawab atas tindakannya karena dianggap mampu memilih benar atau salah. Efektif untuk kebijakan pencegahannya itu ada peningkatan pengawasan, terus kepastian hukum, dan juga denda. Sering berhasil karena menekankan kejahatan pelaku terhadap konsekuensi. Konsep manusia rasional penting karena dapat menjelaskan bahwa kejahatan direncanakan dan menjadi dasar hukum pidana modern. Namun konsep itu tidak cukup jika digunakan sendiri. Kriminologi modern melihat bahwa perilaku kejahatan juga dipengaruhi faktor psikologis, biologis, dan sosiologis, sehingga manusia itu tidak selalu bertindak secara rasional. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu bandingkan dengan kasus kriminal modern, misalnya kejahatan ekonomi atau digital. Contoh kejahatan di sini seperti penipuan online, korupsi digital atau hacking. Kan dulu orang mencuri uang itu bisa secara langsung, tapi sekarang orang bisa mencuri uang itu lewat aplikasi atau link-link palsu yang menurut aliran klasik itu kan pelaku kejahatan ini karena manusia melihat keuntungan lebih besar daripada risiko tertangkap. Tapi menurut pada kriminal modern itu pelaku bisa saja bersembunyi di internet. Bisa juga seperti memakai akun palsu, bahkan bekerja dalam jaringan internasional. Terus dalam kasus penipuan ini, phishing atau scam online, pelaku menghitung bahwa peluang tertangkap itu lebih kecil, tapi keuntungannya itu lebih besar. Kenyataan modern itu, penipu digital sering menggunakan teknologi canggih, terus rekayasa sosial, terus kebocoran data. Jadi penyebab itu tidak hanya pilihan pribadi, tapi juga karena kelemahan sistem keamanan digital. Hukuman dari kriminal modern ini selain memberikan hukuman juga harus perlu keamanan siber seperti edukasi digital, kerjasama internasional, dan perlindungan data. Kalau aliran klasik ini kasusnya seperti pencurian, kekerasan seksual, pelanggaran hukum biasa tapi dilakukan secara langsung. Tapi kalau klasik modern ini seperti penipuan online, pencucian uang digital, korupsi elektronik itu dilakukan seperti secara internet gitu, tidak secara langsung dilakukan oleh pelaku.